Di antara kegagalan, kejatuhan, dan rasa hancur yang menerpa, saya belajar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Selain keyakinan untuk terus melangkah, bahwa rindu pada keluarga yang menunggu di rumah, dan doa ibu yang selalu diucapkan dalam hati, adalah bahan bakar di tengah perjuangan yang mematikan. Dalam pencarian cinta dan masa depan, kita bukan hanya mencari kesuksesan, kita juga mencari kebahagiaan yang hilang di dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya kembali bisa menyapa sahabat-sahabat semua yang masih setia mendukung channel Ilham Super. Mungkin di dalam pembuatan video ini mungkin akan ada suatu momen yang mungkin saya rasa cukup menegangkan dan mungkin cukup menyita emosi ya, karena saya rasa saya sudah cukup lama untuk mencari cinta yang semestinya yang saya harapkan dan yang kalian harapkan juga. Jadi apapun yang terjadi dalam video ini, tolong berikan suatu bentuk masukan terbaik untuk diri saya dan untuk kita semua pastinya, karena kebahagiaan saya adalah bagian dari kebahagiaan kalian dan kebahagiaan kalian juga bagian daripada kebahagiaan saya. Tepatnya dari tahun 2018 sampai tahun 2025, aku meniti karir. Kaki ini tidak pernah berhenti untuk melangkah. Hati ini senantiasa setia untuk tidak menyerah demi melahirkan sebuah karya terbaik, hanya demi satu kata, yaitu bahagia. Oleh sebab itu, tolong banget berikan suatu masukan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like, jangan lupa di subscribe juga bagi yang belum. Jadi saya akan buat video pada malam ini dan saya akan ketemu dengan salah satu wanita di masa lalu yang mungkin kalian kenal. Intinya yang masih penasaran dengan videonya, let's go. Assalamualaikum. Lewat pertemuan ini saya belajar bahwa hidup itu adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan kita tidak akan tahu apa yang terjadi setelahnya. Karena sejatinya pertemuan ini adalah sebuah takdir. Alhamdulillah baik. Kamu udah lama sampai sini? Enggak sih, baru banget. Sama siapa? Sendiri, kan memang niatnya mau ketemu sama kamu. Udah lama kita nggak ketemu kan? Lumayan lama semenjak kita berpisah beberapa bulan yang lalu. Dan akhirnya kita dipertemukan tanpa sengaja kemarin. Tapi sejujurnya kemarin itu kayak saya kaget karena apa ya, karena sebuah momen dimana saya sudah tidak lagi merindukan seseorang, tapi ternyata saya dipertemukan kembali oleh takdir, dan itu yang memunculkan rasa rindu kembali. Terus gimana Ya, reaksi kamu setelah kamu ketemu sama saya? ya gimana ya? Kalau boleh jujur, sebenarnya saya terharu, kayak sedih. Kalau bahas soal terharu sih, saya terharu banget dengan hubungan kita yang udah menyangkut tunangan, menyangkut keluarga, segala macam. Terus kita berpisah tanpa ada hal yang buruk di hubungan kita. Terus kita tiba-tiba dipertemukan kembali dengan cara yang enggak kita sangka-sangka. Itu udah wow banget sih bagi saya. Tapi bagi saya sih apa ya, kalau bagi saya
Saya terharu bukan karena saya bertemu kembali sama kamu, cuman karena sudah beberapa momen yang sudah kita lewati bersama sebelumnya. Dan yang membuat saya terharu itu kita berpisah tanpa sebuah rencana, dan kita berpisah tanpa sebuah drama yang terlalu besar, dan kita berpisah bukan atas keinginan saya maupun keinginan kamu, melainkan sebuah rasa yang mungkin Tuhan berikan kepada saya dan kepada kamu, ya karena urusan masa lalu kamu dan urusan masa lalu saya juga. Mungkin bagi sebagian orang, masa lalu itu adalah sebuah kenangan yang harus dilupakan. Tapi bagi kami, masa lalu adalah sebuah rintangan, sebuah badai yang begitu besar menerjang. Bila seandainya masa lalu dia dan masa lalu saya tidak ada, mungkin kami sudah mendapatkan cinta yang kami cari-cari selama ini. Itu sih yang membuat saya terharu, kenapa bisa ketemu kembali. Saya udah belajar melupakan apa yang sudah terjadi, tapi sebuah jalan dan rencana yang tidak ada di dalam pikiran saya pun itu terjadi. Makanya kayak saya bingung juga, saya terharu juga sih. Kalau boleh tahu, tapi kamu jawab jujur ya, setelah kamu nggak sama saya itu gimana? Keseharian kamu kayak gimana? Ya keseharian saya seperti biasa sih, seperti orang-orang yang pada umumnya, yang pastinya saya sedih, yang pastinya saya kecewa. Tapi saya tidak kecewa sama kamu, melainkan saya kecewa dengan takdir yang ada. Itu sih. Tapi bukan berarti saya menyalahkan takdir, tidak. Tapi kenapa semua itu harus terjadi sama saya dan kamu gitu. Terus rencana kedepannya bakalan kayak gimana? Rencana ke depan maksudnya? Iya, rencana kedepannya kayak gimana? Ya untuk sekarang ngalir aja sih, karena saya juga udah trauma merencanakan sesuatu hal, ya buktinya yang menjadi bagian daripada rencana saya terkadang terkendala dengan beberapa situasi dan kondisi yang ada. Jadi ngalir aja sih. Terkait kamu ketemunya sama saya, ada harapan lebih nggak buat melanjutkan hubungan kita yang sempat berakhir kemarin? Di sini saya benar-benar bingung antara mengatakan iya ataupun tidak. Karena sejatinya apa yang sudah dialami di masa lalu, saya percaya bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik daripada yang terbaik. Saya jujur setelah nggak sama kamu, benar-benar emang udah nggak sama cowok lain, apalagi kepikiran buat pacaran lagi udah nggak kayaknya. Tapi saya nggak tahu sih kamu setelah sama saya itu kayak gimana. Mungkin kamu udah punya orang yang mungkin. Kalau buat saya, untuk menjalin sebuah hubungan itu bukan tentang perasaan lagi, tapi tentang sebuah komitmen yang harus ada di dalam hubungan saya, tentang sebuah visi dan tentang sebuah misi apa yang akan saya lakukan untuk ke depan. Ya mungkin apa ya, di sisi lain saya juga kepikiran tentang diri saya dan tentang kamu juga. Apa iya kemudian kita akan menjalin hubungan kembali sementara kamu dalam posisi masih kepikiran dengan masa lalu kamu? Kepikiran dengan masa lalu saya, maksud kamu gimana? Ya, Saya nggak ada kepikiran ke masa lalu saya sih jujur. ya kan kita berpisah dulu karena faktor masa lalu kamu juga. Ya kan terlepas dari itu kan saya udah move on sama dia. Saya kan udah lanjut hubungan sama kamu. Saya juga udah ngenalin kamu ke orang tua saya, kamu ditahu sama keluarga saya. Mungkin inilah yang dinamakan dengan trauma. Trauma yang membekas sepanjang hari. Trauma yang tidak pernah mengenal siapa orangnya. Rasa trauma yang begitu mendalam. Terkadang
akan menghancurkan kita di masa kini dan di masa depan. Karena bagaimana mungkin hati bisa mencintai ketika sudah trauma yang melanda di dalam jiwa. Penting sih, yang penting ada komitmen aja sama orang itu. Tapi bagaimana mungkin Kalau komitmen? perihal cinta mungkin bisa belakangan, perihal cinta mungkin bisa belakangan, tapi tujuan orang itu seperti apa sama saya. Tapi bagaimana mungkin komitmen itu akan ada, dan bagaimana mungkin tujuan itu akan terjadi bila mana tidak ada dasar cinta di dalam diri kita? Pasti bakalan tumbuh dengan sendirinya. Saya tidak begitu yakin bahwa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya, karena yang saya tahu cinta itu nggak bisa dipaksakan. Saya yakin kalau saya udah ngasih ketulusan hati saya sama orang itu, saya udah berusaha tulus baik sama orang itu, cinta orang itu bakalan tumbuh dengan sendirinya. Bagaimana jika seandainya cinta itu muncul dengan rasa kasihan? Terlepas dari itu sih, tergantung orangnya sih, tergantung orang itu. Karena cinta sejatinya datang itu benar-benar dari pikiran, benar-benar dari perasaan yang Tuhan berikan untuk setiap insan. Dan jika seandainya saya membentuk sebuah komitmen, itu artinya saya mencintai ataupun menyayangi orang itu. Tapi bagaimana mungkin saya akan membuat sebuah komitmen bila cinta itu tidak ada? Karena dasar daripada komitmen itu adalah perasaan cinta. Lewat momen ini saya belajar satu hal. Gak semua cinta bisa dijelaskan. Jika kamu mencintai seseorang karena dia mencintaimu, itu bukan cinta, tapi empati. Jika kamu mencintai seseorang karena hartanya, itu juga bukan cinta, tapi tertarik. Jika kamu mencintai seseorang karena penampilannya, itu juga bukan cinta, tapi obsesi. Jika kamu mencintai seseorang karena kebaikannya, itu juga bukan cinta, tapi hanya kagum. Jika kamu mencintai seseorang karena pandang pertama, mungkin itu dipengaruhi oleh satu hal, yaitu gairah. Dan jika kamu mencintai seseorang, tapi kamu bingung kenapa kamu mencintainya, itu bisa dipastikan kamu benar-benar mencintainya. Dengan alasan kita ingin berkomitmen dulu, baru kita bisa saling mencintai, apakah mungkin itu akan terjadi? Mungkin seiring berjalannya Bagaimana kemudian ketika hari tua baru itu akan muncul dan tumbuh? Apakah iya kemudian kita akan berumah tangga dalam keadaan tidak saling mencintai? seiring berjalannya waktu, cinta itu bakalan tumbuh. Selagi dua insan yang menjalani dengan penuh kasih sayang, tujuan dan komitmen satu tujuan. Percuma cinta kalau emang tujuan kamu emang gak pengen berumah tangga atau kedepannya bakalan seperti apa. Buat apa cinta? Bukankah orang yang berumah tangga itu datangnya jadi perihal cinta kan? Bagaimana mungkin orang akan membuat rumah tangga tanpa ada dasar cinta? Tidak semua orang juga yang berumah tangga itu atas dasar cinta. Banyak orang yang jatuh cinta tapi dia tidak sampai menikah. Banyak banget. Hati ini masih bertanya, pikiran ini masih benar-benar bimbang. Apakah iya kami akan membentuk sebuah hubungan tanpa ada sebuah perasaan cinta? Dan bagaimana mungkin komitmen itu akan bisa ada bila cinta itu tidak ada? Masih ingat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang saya berpikir,
Allah padamu, murka Allah padamu. Satu kalimat terakhir sebelum video ini selesai. Percayalah, ketika laki-laki tulus sudah trauma, dia tidak akan pernah percaya lagi bahwa dia benar-benar sudah dicintai.